Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat sore. Kembali lagi dengan podcast Remaja Masjid Ratul Jannah. Saya Syifa Amalia. Di sebelah saya sudah ada Ibu Ida. Terima kasih banyak Ibu Ida sudah disempatkan waktunya untuk datang hari ini. Dalam waktu singkat ini kita mau bincang-bincang sedikit. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah baik, sehat. Bu, manusia kan memiliki banyak indera ya Bu. Menurut saya, lisan itu yang paling berbahaya karena bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita sengaja dengan perkataan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga lisan kita dengan baik Bu dan tidak berkata yang buruk? Mohon penjelasannya Bu. Memang ya, kita sebagai manusia punya indera, yaitu salah satunya adalah lisan. Lisan itu dimana kita sebagai manusia memang harus benar-benar harus menjaga lisan kita. Lisan itu berkaitan dengan perkataan, ya. Perkataan, bagaimana perkataan kita supaya menjadi baik? Kita dengan membiasakan diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terus juga sering zikrullah, zikir kepada Allah, terus juga membiasakan perkataan-perkataan yang baik. Misalnya seperti kalau kita melihat yang indah-indah kita ucapkan subhanallah, kita melihat musibah kita ucapkan innalillah. Nah, ucapan-ucapan itu harus kita biasakan ya, supaya lidah kita selalu mengucapkan yang baik-baik. Karena dengan lisan itu emang banyak sekali tanpa kita sadari kita sering membuat kesalahan atau membuat dengan perkataan kita ini bisa saja membuat orang tersinggung gitu. Ya, baik Bu. Selanjutnya bagaimana cara kita kan setiap hari ini Bu ya berkomunikasi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Bagaimana caranya agar orang di sekitar kita itu senang dengan perkataan kita gitu Bu? Mohon penjelasannya lagi Bu. Bagaimana caranya supaya orang yang kita hadapi atau kita ajak komunikasi itu senang dengan kita? Mungkin salah satu caranya yaitu kita satu, ucapan kita memang harus yang baik-baik. Kedua juga kalau kita mau berbicara, kita harus memikirkan sebelum kita mengucapkan, kita pikirkan terlebih dahulu akibat dari perkataan kita tersebut, supaya orang yang kita ajak bicara itu senang dengan kita, terus juga dia tidak merasa tersinggung, dan kita juga berusaha untuk menutupi kesalahan orang lain. Apalagi di bulan puasa seperti ini ya, kita harus benar-benar menjaga lisan kita supaya ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak gibah, tidak membicarakan orang lain. Jadi supaya orang yang kita ajak bicara senang dengan kita ya, salah satu tadi kita bicara yang baik-baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Menurut saya seperti itu. Ya, apalagi di sekarang tuh banyak banget ya Bu perkataan-perkataan yang kita nggak sengaja gitu Bu, ngomong jahat atau gimana Bu, buruk gitu. Kalau kita memang berpikir pembicaraan ini buruk, harus sebelum kita ucapkan kita sudah berpikir seperti itu, maka kita cuma dua punya pilihan, yaitu kita mempunyai lidah hanya mengucapkan yang baik-baik. Kalau kita tidak bisa, lebih baik kita diam. Gitu. Jadi supaya perkataan kita ini bermanfaat dan tidak membuat dosa ya, khususnya buat kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita atau lisan kita, maka kita yang akan menambah dosa kita sendiri. Apalagi dengan gibah. Dengan gibah kita membicarakan tentang orang lain. Nah, orang yang kita bicarakan itu, maka dia pahalanya akan pahala kita yang kita punya akan pindah ke orang tersebut. Maka dengan itu kita harus benar-benar menjaga lisan kita supaya dosa kita tidak bertambah. Bu, minta masukan-masukannya Bu untuk remaja Masjid Ratul Jannah agar kita semakin kerjasamanya itu semakin erat gitu Bu, dan hasil yang kita kerjakan itu efisien. Untuk masukan untuk Masjid Ratul Jannah atau remaja Masjid Ratul Jannah, alhamdulillah. Kalau saya perhatikan tahun demi tahun makin lebih baik ya. Maksudnya yang dulunya sebelum ada seperti ini, sekarang sudah ada seperti ini ya, karena memang sudah teknologi sudah semakin canggih ya.
itu sudah saya acungkan jempol buat remaja Masjid Rotul Jannah. Dan saya juga berterima kasih pada hari ini saya bisa hadir di sini gitu ya. Mudah-mudahan kehadiran saya juga bermanfaat buat buat remaja Masjid Rotul Jannah gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga makin sukses lagi untuk remaja Masjid Rotul Jannah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ida sudah memberikan ilmunya kepada kita, dan semoga ilmu yang diberikan Ibu Ida ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Saya Syifa Amalia pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kita bakal datang lagi setelah ba'da asyar. Dadah.